nih teman-teman Gibeon Youth. Let's praise God together. Greatest day in history, that is been you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive, is alive. Glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious name. Oh, happy day, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day, I never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I never be the same. Forever I am changed, I never be the Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku pujian indah, kita balai sorgamu, kan ku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Anugerah-Mu
your praise above all else. I adore your name above all else. Sing my heart to sing your praise. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Ikat hatiku yang sesat dengan rahmat tak henti. Ku dipikat oleh dunia, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Halo teman-teman semua, happy Sunday. Aku mengucap syukur masih memiliki kesempatan berbicara di depan kalian semua. Aku percaya ini adalah anugerah Tuhan. Walaupun kalau kita lihat kondisi saat ini memang tidak terlalu baik, tapi aku percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kita semua, teman-teman. Dan hari ini kalau kalian masih bisa beribadah secara online, aku juga percaya ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Setiap kesempatan jangan pernah kita sia-siakan ya teman-teman ya. Mari kita terus membangun iman kita dan pengenalan kita akan Injil Yesus Kristus. Amin. Karena aku nggak tahu sampai kapan kita punya kesempatan ini. Mari kita gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi tenangkan hati kita dan sikap hati yang baik ketika kita mendengarkan firman Tuhan adalah firman Tuhan ini untuk mengevaluasi diri kita dan untuk mengkoreksi kita dan membangun diri kita, bukan untuk menghakimi orang lain. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih bisa hidup, kami masih bisa sekolah, mungkin kami masih bisa menikmati rumah kami, orang tua kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu Tuhan mengubahkan hati kami dari dalam keluar Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Juga berikan kemampuan pada hamba-Mu supaya bisa menjelaskan dengan baik dan mudah dimengerti oleh setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, judul khotbah hari ini adalah The Humiliation of the Proud, atau orang sombong akan dipermalukan. Nah, sebelum lebih dalam kita mengulas khotbah ini, aku pengen nanya ke kalian semua, pernah nggak kalian mengalami sesuatu hal yang sangat memalukan? Aku yakin sebagian besar dari kita pernah mengalami sebuah pengalaman yang memalukan. Entah itu di sekolah, di rumah, atau kalian waktu itu sedang perform atau sedang tampil di panggung kesenian. Dan biasanya kejadian itu terjadi begitu saja dan nggak bisa dihindari. Betul ya teman-teman ya? Aku juga pernah merasa cukup malu ketika aku dulu ikut sebuah pelatihan penginjilan untuk orang non-Kristen. Jadi ceritanya gini teman-teman. Sebelum mengikuti pelatihan, peserta itu ditanyai atau diwawancara. Nah, pertanyaannya itu kayak gini, teman-teman. Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Ya, of course, aku bilang yakin dong. Terus, trainernya kembali bertanya, kenapa kamu yakin? Aku jawab, ya karena aku rajin. Saat teduh, aku rajin baca firman, aku rajin berdoa, aku taat firman Tuhan dan melayani Tuhan. Trainernya kembali bertanya, kamu yakin seperti itu? Iya, saya yakin. Kemudian trainernya jawab, oke, thank you atas jawabannya. Berarti sebelum kamu menginjili orang lain, kamu harus mendengar Injil terlebih dahulu. Loh, kok bisa? Aku kan sudah ngerti Injil. Trainernya menjawab, yang kamu paham itu bukan Injil, tapi hanya hubungan timbal balik antara manusia
ke Tuhan. Injil bukanlah sebuah usaha manusia, tapi Injil adalah sepenuhnya inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan manusia, bukan dengan perbuatan baik, bahkan bukan dengan pelayanan kita atau apapun yang kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Wah, di situ aku cukup malu dan tersinggung. Karena aku merasa selama ini pemahamanku tentang Injil sudah benar, tapi ternyata benar-benar melenceng dari inti Injil sebenarnya. Nah, kita semua pasti mengalami sebuah pengalaman yang memalukan dalam hidup kita. Tapi pengalaman setiap kita mungkin bisa berbeda-beda. Untuk lebih memahami sermon ini lebih dalam, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah Simson. Dan ini dicatat dalam sebuah kitab, yaitu kitab Hakim-Hakim. Kalian semua pasti nggak asing tentang kisah ini. Hari ini kita akan bahas mengenai Simson. Simson ini adalah salah satu hakim dari bangsa Israel. Jadi pada masa itu Tuhan memakai hakim-hakim untuk menyatakan petunjuknya bagi orang Israel. Dan juga memimpin bangsa Israel supaya bangsa Israel makin mengenal Allah atau Yahweh. Pada masa itu Simson adalah salah satu hakim-hakim. Dan kalau bahasa sederhananya, apa sih hakim-hakim itu? Hakim-hakim adalah seorang hamba Allah untuk memimpin bangsa Israel. Tapi masalahnya, kalau kita mempelajari tentang Simson lebih dalam, dia adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan setiap keputusannya selalu dikuasai oleh nafsu sesaat, teman-teman. Supaya kita lebih jelas, kita akan sama-sama membaca Hakim-Hakim 14, 8-9. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya. Ia berjalan terus, kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Dalam pembacaan yang telah kita baca tadi, di sini diceritakan bahwa Simson sedang dalam sebuah perjalanan untuk menikahi wanita yang dia suka. Saat di tengah perjalanan, dia melihat bangkai singa yang telah dia bunuh sebelumnya. Dan dia mendekati bangkai singa itu. Ketika melihat bangkai singa itu, dia melihat segerombolan lebah. Lebah itu apa sih, teman-teman? Kalau kalian nggak tahu, lebah itu adalah teman yang suka memiliki sikap berlebihan. Biasanya disebut lebah. Salah ya, bukan. Itu lebay ya, teman-teman ya. Jadi ini beda, just kidding. Supaya kalian tetap konsentrasi ya. Lebah itu adalah sejenis serangga. Kita semua pasti tahu. Biasa yang kita pahami adalah bahasanya itu tawon ya. Sering kita gunakan, tapi ini nggak ada kaitannya dengan minyak tawon. Oke, kita kembali ke topik ya. Dan di dalam kerangka bangkai singa itu banyak lebah bergerombol. Kita semua tahu kalau ada lebah atau tawon dalam jumlah yang banyak, artinya di sana juga ada madu yang manis. Dan Simson mengaruk-ngaruk, mengambil madu itu dengan tangannya, kemudian langsung memakan madu itu. Dan dia juga memberikan madu itu kepada orang tuanya. Wow, kelihatannya anak berbakti ya. Jadi Simson itu kalau zaman sekarang mungkin ngebungkusin buat papa mamanya. Ma, mau makan apa? Sudah makan belum? Nah, tapi masalahnya madu yang dia bawakan, yang dia makan tadi dan dibawakan pada orang tuanya itu adalah madu dari bangkai. Ya, sedangkan kalau kita tahu pada masa itu dan kita tahu pada hukum Taurat, kalau kita menyentuh bangkai hewan, itu adalah hal yang dilarang. Karena itu adalah hal yang najis, teman-teman. Dia seolah nggak mempedulikan hal ini. Yang dia pedulikan hanyalah dorongan dalam hatinya. Dan dia terus mengikuti kata hatinya. Dia tidak peduli bahwa itu mencemarkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan dia juga mencemarkan orang tuanya melalui madu dari bangkai hewan. Lebih parahnya lagi, sebagai bangsa Israel yang telah dipilih, yang telah dikhususkan oleh Allah, semestinya bangsa Israel tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Nah, Simson ini juga menikahi wanita di luar bangsa Israel.
Apalagi dia adalah hamba Allah, nazir Allah. Di sini kita makin melihat bahwa Simson itu adalah seorang yang tidak peduli dengan sebuah aturan. Dia hanya mengikuti apa yang dia mau. Makanya teman-teman, hati-hati dengan sebuah quote yang sangat populer, yang bunyinya kayak gini. Ikuti kata hatimu. Wah, ini bahaya. Ini sebenarnya adalah quote yang populer, ungkapan yang banyak menjerumuskan anak-anak muda. Yang betul bukan ikuti kata hati, tapi ikuti kata firman Tuhan. Kita sudah banyak melihat orang banyak menjadi galau, depresi, stres, kecewa, marah. Karena mereka banyak mengikuti kata hati, bukan kata firman Tuhan. Perhatikan ya teman-teman ya. Karena hati kita ini memiliki kecenderungan egois. Kita memiliki kecenderungan menang sendiri. Hati kita memiliki kecenderungan sesuatu yang salah. Kalau hati kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Makanya kita perlu bersandar pada Roh Kudus dan firman-Nya. Salah satunya adalah sikap egois. Itu adalah juga buah dari hati yang tidak dijamah Roh Kudus. Itu adalah wujud dari dosa. Ketika kita berbuat dosa dan bertindak berdasarkan sikap egois, sebenarnya secara tidak sadar sikap hati kita itu lebih percaya bahwa melalui keegoisanku ini akan membawa kebahagiaan daripada menuruti firman Tuhan. Mungkin kadang kita nggak kerasa kalau kita itu sedang egois atau selfish. Selfish itu egois, bukan jualan ikan. Tapi hal yang paling mudah untuk kita ketahui kalau kita sedang egois adalah kita mencari kepuasan pribadi dan kebahagiaan diri ketimbang kebahagiaan orang lain. Apalagi baru-baru ini di saat pandemi, sangat kelihatan sekali keegoisan orang-orang dalam masyarakat kita. Sejak awal pandemi ini bahkan, di mana-mana kesulitan masker. Orang-orang yang punya duit malah numpuk masker, kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal. Dan yang paling konyol baru-baru ini, yang banyak yang butuh oksigen, malah juga dimahalin. Kalau kalian lihat Instagram atau TikTok, banyak yang panik buying juga. Ada dengar susu yang bisa nyembuhin orang, semua pada memborongnya, sampai brutal. Itu adalah sikap yang egois. Aku berdoa, di antara kita tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu, mari kita bertobat sama-sama. Amin, teman-teman. Dan sikap egois itu juga ada dalam kisah Simson. Dia hanya mengikuti apa yang dia mau, karena dia merasa cukup kuat. Baik teman-teman, Simson ini memiliki kekuatan melebihi manusia normal, melebihi kekuatan manusia rata-rata. Bayangkan dia bisa menghabisi 1000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai. Dan ini dicatat di dalam Hakim-Hakim 15. Dia juga pernah mengikat 300 anjing liar dengan tangan kosong. Dan ekor anjing tersebut dibakar sehingga anjing liar tersebut lari ke ladang orang Filistin. Sehingga ladang tersebut terbakar. Wah, itu begitu luar biasa. Simson adalah orang yang sangat kuat. Tetapi sayangnya, dia itu lebih percaya pada kekuatannya sendiri daripada percaya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Dan Simson menyalahgunakan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Malah dia menggunakan kekuatan itu untuk keegoisan dan memuaskan dirinya sendiri. Bahkan dia adalah orang yang sangat sombong dengan kekuatannya. Tapi di sisi lain, Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan mengizinkan kejatuhan Simson karena dia mencintai wanita dari bangsa lain. Lebih jelasnya kita akan perhatikan sama-sama. Kita akan lihat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4-5. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Tadi di awal sempat aku singgung bahwa seorang bangsa Israel tidak boleh menikahi wanita dari bangsa lain. Nah, ironisnya, lagi-lagi Simson jatuh cinta dengan wanita di luar bangsa Israel. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi bangsa Filistin untuk menghancurkan bangsa Israel melalui Delilah. Delilah memiliki misi dari raja-raja orang Filistin
untuk mencari tahu kelemahan Simpson. Dan Delila akan diberikan upah 1.100 uang perak. Singkat cerita, Delila mengiyakan misi tersebut karena dia juga tergiur dengan upah yang diberikan oleh raja-raja orang Filistin. Kemudian Delila mencoba merayu Simpson untuk menunjukkan apa kelemahannya. Tapi Simpson tidak mau mengatakan apa kelemahan yang dia miliki, yang sebenarnya. Dan dia membohongi Delila sampai ketiga kali. Nah, untuk lebih jelas, kalian juga bisa melihat kisah ini dalam Hakim-Hakim 16, 9-19. Tolong teman-teman, mumpung pandemi, baca di rumah. Karena aku jamin cerita ini lebih menarik daripada novel fiktif. Karena kalau aku jelasin di sini semua, khotbah ini bisa sangat lama ya. Di sini, Delila terus merayu dan merengek, membujuk Simpson supaya memberitahu apa kelemahan dia. Tetapi karena Simpson benar-benar mencintai Delila dan dia tidak bisa mengendalikan egonya dan keinginannya, pada akhirnya Simpson memberitahukan kelemahannya kepada Delila. Dia memberitahu bahwa rambutnya itu tidak boleh dicukur. Karena ketika rambut kepalanya itu dicukur, maka kekuatannya akan hilang. Rambutnya di kepala, bukan rambut di ketiak ya, beda teman-teman ya. Karena Delila sudah tahu kelemahan Simpson, kemudian tidak lama kemudian Delila mencukur rambut Simpson. Dan ketika Simpson kehilangan kekuatannya karena konsekuensi atas ketidaktaatannya kepada Allah, dia malah menikahi perempuan di luar Israel. Akhirnya dia ditangkap oleh raja orang Filistin, kemudian kedua bola matanya dicongkel keluar sehingga dia buta dan tidak bisa melihat. Dia dipasung dan dijadikan objek hiburan di sebuah festival saat orang Filistin berkumpul. Ceritanya Simpson ini disuruh ngelawak ya teman-teman ya. Ini bukan stand up komedi yang dibayar dan menjadi terkenal, tapi Simpson dilecehkan oleh musuh-musuhnya. Ini adalah pengalaman yang sangat memalukan. Seorang yang kuat ujung-ujungnya jadi pelawak. Kita lihat Simpson di awal dia begitu sombong dan egois, tapi saat kehilangan kekuatannya, ia menjadi tontonan dan bahan tertawaan musuh-musuhnya. Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan Simpson karena Allah menentang orang yang sombong. Dan ini dicatat dalam Yakobus 4 ayat 6. Tapi di akhir hidupnya, saat Simpson mengalami kesakitan dan ia dirantai kepada dua tiang penyangga, dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatannya. Tuhan mendengar tangis Simpson dan dia mengabulkan permintaan Simpson. Walaupun di sini kita tahu doa Simpson bukan doa yang mulia, tapi Tuhan tetap mengabulkan doa Simpson. Dia berdoa untuk membalas dendam kepada orang Filistin. Mestinya Simpson berdoa meminta kekuatan bukan untuk balas dendam, tapi dengan motivasi menghidupi panggilannya Tuhan untuk menjadi hakim dan memenangkan peperangan buat orang Israel. Namun pada rencana awal Tuhan memang mau memakai Simpson untuk menghancurkan bangsa Filistin. Tapi Simpson tidak hidup taat sesuai firman Allah. Sekali lagi, di sini kita melihat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun hambanya adalah hamba yang penuh dengan kelemahan dan kesalahan, Tuhan tetap memakai mereka. Sama seperti Abraham yang meragukan Tuhan, Yakub si tukang penipu, Musa si pembunuh, Daud si pezina, Rahab si pelacur. Tapi Tuhan justru menyatakan kuasanya dan kasih karunia pada orang yang tidak sempurna. Demikian juga Simpson. Saat Simpson dirantai pada kedua tiang penyangga, Tuhan memberikan kekuatan kepada Simpson untuk menghancurkan raja-raja orang Filistin itu dengan cara menarik kedua pasung itu sehingga kedua tiang penyangga itu roboh dan Simpson mati bersama-sama dengan orang Filistin yang berkumpul pada saat itu. Menariknya, orang yang mati bersama Simpson pada saat itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Simpson semasa hidupnya. Sekali lagi, dalam sebuah kisah perjanjian lama, kita melihat sebuah gambaran tentang karya keselamatan di masa depan, tentang pengorbanan Kristus.
Tapi bedanya Simpson mati karena ketidaktaatan kepada Allah. Namun Tuhan memakai Simpson, kelemahan Simpson untuk membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Tetapi Yesus mati di kayu salib karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Dan melalui pengorbanan Kristus itu membebaskan orang percaya dari kutuk kematian kekal. Kejatuhan Simpson adalah hasil dari kesombongan dan ketidaktaatannya sendiri. Namun Tuhan menggunakan kematiannya untuk memulai pembebasan umat Israel. Kematian Yesus adalah bentuk ketaatannya yang sempurna kepada Allah Bapa untuk membayar ketidaktaatan kita. Allah Bapa menggunakan kematian Kristus untuk membawa pembebasan sekali untuk selamanya bagi orang pilihannya. Amin teman-teman. Wow, ini luar biasa banget ya teman-teman ya. Dalam Yohanes 3:16-17 kita semua tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin teman-teman. Tuhan menentang orang sombong, tapi anugerahnya menjadi efektif bagi orang yang rendah hati. Rendah hati artinya adalah sadar bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi orang itu. Dalam khotbah hari ini kita belajar bahwa kesombongan dan keegoisan akan membawa kepada sebuah kehancuran. Namun, kadang Tuhan mengizinkan penderitaan itu supaya membuat hati kita yang egois dan hati kita yang sombong kembali dilembutkan dan membuat kita bertobat. Sekarang teman-teman, kesombongan apa yang kita miliki saat ini? Sikap egois apa yang sering kita lakukan? Apakah kadang kita merasa lebih baik daripada orang lain? Atau bahkan kita mengalami rasa minder? Mungkin kalian bertanya, minder kok sombong sih? Teman-teman, perlu kalian tahu bahwa minder adalah kesombongan yang terselubung. Karena ketika kita minder, sebenarnya kita tidak mau mendapat penilaian yang buruk dari orang. Kita tidak mau untuk dievaluasi. Itu artinya adalah kita sedang sombong. Dan itu adalah sebuah kesombongan yang terselubung. Saat ini, juga sikap egois apa yang perlu kita pertobatkan bersama-sama. Aku percaya kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang akan menolong kita dan melembutkan hati kita. Amin. Secara manusia mungkin kita nggak mampu, tapi aku percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Yeskiel 36 ayat 26 pernah dicatat, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin teman-teman. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan, maka Ia akan terus menyempurnakan hidup kita. Kita tidak hanya diselamatkan dari kematian kepada hidup kekal, tapi Dia juga ingin terus menyucikan kita hari lepas hari supaya kita makin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa yuk teman-teman. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan hal ini. Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Ampuni kami. Gak sengaja mungkin kami sombong. Gak sengaja mungkin kami egois Tuhan. Tapi kalau hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu itu mengubah kami Tuhan. Kami gak mampu berubah dengan cara kami sendiri. Kami gak mampu Tuhan. Tapi pada hari ini kami mau mengandalkan Roh Kudus-Mu yang selalu menolong dan menopang kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat teman-teman tempat ini. Mungkin yang melihat tayangan ini sedang bersusah hati, sedang mengalami penderitaan Tuhan. Mungkin dalam kesulitan Tuhan, mungkin beberapa dari kami ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Di tengah-tengah wabah ini biarkan kami terus memiliki damai sejahtera. Kami terus percaya bahwa Engkau berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan.
karena Engkau adalah sumber kekuatan dan sukacita kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau terus memegang tangan kami Tuhan, walaupun di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang terjadi Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, berikan kami damai sejahtera, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa melewati hari-hari ini Tuhan. Kalau mungkin ada beberapa saudara-saudaraku tempat ini yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, Engkau berikan penghiburan dan kekuatan, karena hati yang gembira adalah obat. Biar kami sadar Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi thank you untuk kalian yang sudah melihat tayangan ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian dikuatkan, semoga kalian semua kembali disegarkan oleh kebenaran Injil. Kalau kalian ada permohonan doa, kalian bisa scan QR Code di layar ini. Dan aku juga menghimbau teman-teman yang tergabung dalam Gibeon Church, juga jangan lupa terus membaca daily devotional dan juga ikut aktif dalam komunitas care group dan sesuai dengan usia kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. God bless you.